Tanaman karet atau Hevea brasiliensis merupakan tanaman tahunan. Satu siklus tanaman yang dihitung dari saat penanaman di lapangan sampai dengan peremajaan memakan waktu 25 tahun. Hal ini berarti pemilihan bahan tanaman dilakukan hanya sekali dalam 25 tahun. Pohon karet atau para berasal dari kawasan hutan Amazon Brazil dan negara-negara Amerika Selatan lainnya. Menurut sejarah, asal tanaman karet di Indonesia bermula pada tahun 1890 ketika dibangun perkebunan karet pertama di Nusantara. Versi lain mengatakan jika tumbuhan karet di Indonesia baru diseleksi pada tahun 1910. Seleksi dilakukan terhadap kualitas pertumbuhan serta produksi getah yang dihasilkan. Kemudian pada tahun 1917 teknik okulasi pada karet ditemukan sehingga sifat kualitas tanaman dapat dipertahankan. Salah satu jenis klon bibit karet yang unggul anjuran dari kami adalah BB260. BB260 merupakan klon bibit karet terbaik karena mempunyai banyak sifat-sifat unggul. Salah satunya yaitu getah yang dihasilkan oleh klon karet ini sangat melimpah. BB260 juga termasuk satu dari sekian garis klon karet penghasil getah yang direkomendasikan pada tahun 2010 hingga 2015. Penilaian terhadap BB260 dalam memproduksi getah karet sangatlah baik. BB260 adalah klon karet unggul penghasil getah yang dikeluarkan oleh Balai Penelitian Tanaman Karet Negara Malaysia. PB singkatan dari Perang Besar yang merupakan salah satu nama wilayah Malaysia. Kelebihan utama PB260 terletak pada tingkat produksi tanaman dalam menghasilkan getah karet. Bahkan dari penelitian disimpulkan bahwa produksi getah karet oleh klon termasuk yang paling tinggi di antara klon-klon yang ada sekarang. Getah tersebut berpotensi bisa diakses ketika tanaman memiliki usia 6 tahun. Okulasi merupakan salah satu teknik pembanyakan tanaman secara vegetatif dengan menempel mata tunas dari suatu tanaman ke tanaman lainnya yang dapat bergabung atau kompatibel, yang bertujuan menggabungkan sifat-sifat yang baik setiap komponen sehingga diperoleh pertumbuhan produksi yang baik. Prinsip okulasi adalah penggabungan batang dengan batang atas. Yang berbeda adalah umur batang dan umur batang atas yang digunakan sehingga perlu teknik tersendiri untuk mencapai keberhasilan okulasi. Kebaikan yang diharapkan dari batang bawah secara umum adalah sifat parakaran yang baik, sedangkan dari batang yang atas adalah produksi atau latex yang baik. 1. Mempersiapkan batang bawah. Penyimpanan batang bawah untuk okulasi hijau adalah tanaman yang sudah berumur 4-6 bulan atau masih berwarna hijau. Pangkal batang telah berwarna hijau kecoklatan, berdiameter 1-1,5 cm, sebesar pensil dan tinggi sekitar 60 cm. 2. Menyiapkan batang atau entres. Untuk batang atas yang diambil dari kebun entres tersebut disiapkan dengan cara memangkas atau memotong kayu entres di atas karangan mata pada ketinggian 90 cm. Pemotongan ini dilakukan pada kayu entres yang telah berumur 1 tahun atau lebih. Tunas-tunas yang berumur 2-4 bulan setelah pemangkasan dapat digunakan sebagai kayu entres. 3. Membuat jendela okulasi. Menurut jendela okulasi dilakukan dengan cara A. Jendela buka bawah, B. Jendela buka atas. 4. Mengambil perisai mata etres. Pertumbuhan perisai mata etres dilakukan dengan cara memotong sekeliling mata tunas menurut ukuran jendela okulasi yang telah disiapkan. Kemudian irislah mata tunas beserta perisainya dengan kayu etres tadi. Kemudian bukalah irisan tersebut, jangan sampai bakal tunas terlepas, rusak atau kotor. 5. Menempel membalutkan perisai mata etres. Menempel perisai mata etres dilakukan dengan cara A. Dilakukan secepat mungkin untuk menghindari kerusakan. B. Perisai etres tidak boleh tergeser agar kambium tidak rusak. C. Jendela buka di bawah jepitan ke atas dan jendela buka bawah atas jepitan ke bawah. D. Dilakukan pembalutan secara bukaan jendela dengan tali rafia atau pita. E. Dilakukan pada waktu matahari terik. 6. Membuka balutan dilakukan dengan cara
Anonim 2010. A. Dengan menggunakan pisau tajam dilakukan setelah okulasi berumur 3 minggu. B. Periksa apakah okulasi berhasil dan tetap hidup. 7. Memotong bagian atas batang bawah. A. Pemotongan dilakukan pada ketinggian 5-10 cm di atas jendela okulasi dengan sudut 4-60 derajat. Setelah dipotong, bekas pemotongan dikoleksi rapin atau untuk melindungi luka.